Pasangan roh, suami istri roh. Kenali musuhmu. Pelajari strateginya, kalahkan dia. Masalah suami roh dan istri roh, pasangan roh, pernikahan roh jahat, incubi dan sukubi adalah salah satu masalah spiritual terbesar yang telah merasuki masyarakat dunia. Ada roh-roh seksual jahat yang menganiaya dan menyiksa individu. Banyak dari serangan seperti itu terkonsentrasi pada individu selama tidur. Ia mungkin dibangunkan dengan beberapa bentuk rangsangan yang merangsang nafsu. Ini adalah masalah rohani utama yang dianggap memalukan oleh banyak orang untuk didiskusikan dengan orang lain. Roh jahat ini begitu bercokol, tidak peduli apakah pengalaman itu menyenangkan tuan rumah mereka atau tidak. Banyak orang telah dimanipulasi ke dalam ikatan yang mengerikan dari pernikahan rohani yang jahat tanpa sepengetahuan mereka. Invasi setan ini mengarah pada hubungan seksual dalam mimpi, melahirkan anak-anak jahat dalam mimpi, tekanan perkawinan, roh anti kehamilan, polusi anak, pernikahan terlambat, kemiskinan, penyakit aneh dan penyimpangan seksual. Pertanyaan: 1. Apa Alkitab katakan tentang pasangan roh? 2. Apa yang dimaksud dengan pasangan roh? 3. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya ikatan dengan pasangan roh? 4. Apa tanda dari seseorang yang memiliki perjanjian dengan pasangan roh? 5. Apa solusi untuk memutuskan ikatan dengan pasangan roh? 6. Bagaimana cara untuk doa pembebasan pemutusan dari pasangan roh? Pembahasan 1. Menurut Alkitab tentang pasangan roh. Dalam Kejadian 6:4 SB 2010. Pada zaman itu ada orang Nefilim di bumi, dan juga pada zaman sesudahnya, yaitu ketika makhluk-makhluk ilahi bercampur dengan anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah para kesatria di zaman purba, orang-orang yang termasyhur namanya. Kejadian 6 berbicara tentang entitas spiritual anak-anak Allah yang memiliki hubungan dengan manusia perempuan dan bahkan menghamili mereka. Anak-anak mereka disebut Nefilim. Untuk memahami sejarah kisah Nefilim Anda dapat membaca di link URL Yesaya 34:14 FAYH. Di sanalah binatang-binatang buas dari gurun akan bertemu dengan serigala dan anjing hutan. Hening malam akan dipenuhi oleh lolongan mereka. Di sanalah makhluk-makhluk malam berseru-seru satu sama lain, dan jin-jin datang untuk beristirahat. Beberapa terjemahan Alkitab menyebut makhluk malam sebagai Lilith. Lilith adalah iblis malam yang nakal secara seksual, aktif mencari korban untuk melakukan seksual. 2. Definisi pasangan roh. Ada 5 hal yang perlu Anda ketahui tentang pasangan roh. 1. Mereka adalah setan. 2. Seks dalam mimpi adalah salah satu taktik mereka. 3. Mereka menyebabkan percabulan, pornografi, masturbasi, homoseksualitas, dan prostitusi. 4. Mereka menyebabkan kebingungan di rumah tangga. 5. Mereka menyebabkan kemandulan. Percaya atau tidak, suami atau istrinya roh itu nyata. Saat ini banyak pernikahan di bawah kendali perjanjian pasangan roh. Pasangan roh sangat berbahaya. Pasangan roh adalah musuh pernikahan duniawi Anda. Pasangan roh mencoba membuat perjanjian seksual bagi pria, wanita di alam roh. Hal ini dilakukan untuk menangkap dan mengurung korbannya secara alam roh. Pernikahan roh menggantikan pernikahan fisik di alam roh, menggantikan dan menentukan apa yang terjadi di alam fisik. Pernikahan roh dipertahankan oleh perjanjian jahat yang mungkin Anda sadari atau tidak sadari. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk menikah di alam roh tanpa mengetahuinya. Apapun yang Anda dedikasikan untuk Anda menikah. Oleh karena itu, penyembah berhala menikah dengan berhala mereka dengan cara yang sama seperti orang Kristen menikah dengan Kristus. Efesus pukul 5:31-32. Mereka tidak hanya menikah dengan idola mereka tetapi juga menikahi setiap anggota rumah tangga mereka bahkan belum lahir dengan idola mereka. Disitulah letak akar penahanan kolektif. Pasangan roh adalah entitas yang ada di alam roh, makhluk roh yang menikah dengan manusia. Contohnya adalah suami roh laut dan leluhur. Karena ini pertama-tama alam spiritual dan kemudian fisik, pasangan spiritual memiliki klaim yang lebih tinggi atas seseorang daripada pasangan fisik. Klaim ini akan tetap berlaku sampai perjanjian jahat yang menjaga hubungan tetap di tempatnya terputus. Suami Anda bisa menjadi kadal atau ular tergantung pada berhala apa yang keluarga Anda sembah. Terkadang seringkali seseorang tidak menyadari telah memiliki pasangan jiwa generasi yang telah dinikahi oleh semua pria atau semua wanita dalam keluarga tertentu. Dalam mimpi ini terwujud saat Anda dan putri Anda berbagi teman pria yang sama atau saat Anda dan putra Anda memiliki wanita yang sama. Pasangan roh adalah pencuri karena dia mencuri apa yang sebenarnya milik pasangan duniawi Anda. Tidak hanya itu, setiap kali dia melakukan hubungan seksual dengan Anda di dalam mimpi, hanya ada satu agenda yaitu membunuh, mencuri, dan menghancurkan. Yohanes 10:10. Itu untuk mencemari roh, jiwa dan tubuh Anda, untuk membunuh hubungan perkawinan duniawi Anda, dan untuk mencuri hal-hal baik dari hidup Anda seperti kebajikan. Karena itu, terobosan besar dibatalkan setelah berhubungan seks dengan mereka di dalam mimpi.
Perjanjian juga diperkuat dan para korban dapat dimasukkan ke dalam pergaulan jahat dengan cara ini. Setiap kali Anda bertemu, kebaikan, dan terobosan. 3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pasangan roh. Ini adalah faktor yang cenderung memperburuk serangan dari pasangan roh seperti lingkungan yang tidak bersih secara rohani seperti gereja dan pendeta yang tercemar, rumah dan tempat kerja yang tercemar, dengan cara 1. Penumpangan tangan jahat dari hamba Tuhan yang tidak kudus. 2. Menonton, membaca materi pornografi. 3. Pergaulan seks bebas. 4. Mengenakan pakaian gaun yang sangat pendek dan terbuka. 5. Mengenakan barang yang berasal dari dunia laut. 6. Di mana orang kuat seperti pasangan roh leluhur sedang mengamuk. 7. Perjanjian nenek moyang yang tidak diputuskan seperti penahanan kolektif, perjanjian darah, kutukan leluhur, ikatan perjanjian leluhur. 4. Tanda seseorang memiliki perjanjian dengan pasangan roh. Tanda-tanda penindasan dari pasangan roh. 1. Menyebabkan terlambat menikah atau tidak menikah sama sekali. 2. Sering mengalami penolakan terhadap lawan jenis dan sering alami keterkejutan dalam hubungan dengan lawan jenis. 3. Melakukan hubungan seks hal secara konstan dalam mimpi. 4. Rantai masalah perkawinan. 5. Keguguran setelah berhubungan seks dalam mimpi. 6. Ketidakmampuan bercinta dengan pasangan di dunia fisik. Memiliki masalah seksual dalam memuaskan pasangan di dunia fisik tetapi mendapatkan kepuasan dengan pasangan roh. 7. Alami sakit saat bercinta dengan pasangan di dunia fisik. 8. Keputusan untuk tetap melajang. 9. Menopause dini. 10. Pasangan roh meninggalkan simpanan jahat yang menyebabkan penyakit seperti sperma rendah, fibroid, dan ketidakseimbangan hormon. 11. Mengalami kehamilan yang berkepanjangan. 12. Hilangnya cincin kawin secara fisik. 13. Kehilangan pekerjaan, barang berharga setelah akad nikah. 14. Pasangan dalam pernikahan di dunia fisik tiba-tiba menjadi musuh Anda dan membencinya. 15. Memiliki kehamilan atau memiliki bayi dalam mimpi. 16. Menyusui dalam mimpi dan bahkan melihat payudara mengeluarkan ASI secara fisik. 17. Mengalami keguguran secara jasmani setelah berhubungan seks dengan pasangan roh dalam mimpi. 18. Memiliki bau badan yang tidak sedap. 19. Mimpi basah terus-menerus. 20. Memiliki dorongan seksual yang tinggi. 21. Memimpikannya pernikahan, berada di sekitar air dan berenang dalam mimpi. 22. Ketidakmampuan mempertahankan kehidupan kudus. 23. Ketika seseorang selalu dicampakkan oleh pasangan yang serius. 24. Merasa lelah setiap pagi. 25. Pasangan di dunia fisik meninggal sampai beberapa kali pernikahan. 26. Melihat atau merasa aneh saat sedang tidur di tempat tidur Anda. 27. Membuat para korban melakukan kerja keras tanpa keuntungan. 28. Memiliki keluarga dalam mimpi yang tidak Anda miliki dalam kehidupan nyata. Misalnya Anda memiliki suami istri lain, rumah lain, dan kumpulan anak lain di dunia roh yang Anda lihat dalam mimpi Anda. 5. Solusi menghadapi pasangan roh. Bagaimana dibebaskan dari pasangan roh? Dibutuhkan langkah rohani yang praktis untuk pembebasan total. Dan mengalahkan musuh Anda harus mengenal dan memahami cara kerja dan kelemahannya. Ingat, memiliki pasangan roh tidak berarti Anda kesurupan atau bahkan Anda membuka pintu untuk itu. Itu hanya berarti Anda sedang menderita atau tersiksa dan terikat dalam beberapa cara, dan Yesus dapat membebaskan Anda. Sadarilah pasangan roh adalah orang kuat. Lukas pukul 11:21-22 BINK. 21. Kalau seorang yang kuat, dengan bersenjata lengkap, menjaga rumahnya sendiri, semua miliknya akan selamat. 22. Tetapi kalau seorang yang lebih kuat menyerang dan mengalahkan dia, maka orang yang lebih kuat itu akan merampas semua senjata yang diandalkan oleh pemilik rumah itu, lalu membagi-bagikan semua barang-barangnya. Sadarilah bahwa pasangan roh terus mengintai. Lukas pukul 11:24-26 BINK. 24. Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu berkeliling ke tempat-tempat yang kering untuk mencari tempat istirahat, tetapi ia tidak mendapatnya. Oleh sebab itu, ia berkata, saya akan kembali ke rumah yang sudah saya tinggalkan. 25. Waktu ia sampai di sana, ia mendapatkan rumah itu bersih dan teratur. 26. Lalu ia pergi dan membawa 7 roh lain yang lebih jahat dari dia. Kemudian mereka masuk ke dalam orang itu lalu tinggal di situ. Dan akhirnya keadaan orang itu menjadi lebih buruk dari semula. Sadarilah bahwa pasangan roh terus mencobai. Lukas pukul 4:13 BINK. Setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara, ia meninggalkan Yesus dan menunggu waktu yang baik. Sadarilah bahwa pembebasan tidak cukup cuma sekali lalu tuntas. Anda tidak bisa hanya berdoa dan berpuasa selama 3 hari lalu berpikir itu sudah berakhir.
Anda tidak dapat mengharapkan sesuatu yang telah ada selama 1 dekade, seumur hidup, 1 generasi dengan mudah keluar begitu saja. Tapi jika Anda tetap terus berperang, terus bergerak dalam kebebasan Anda, dan terus melawan iblis, maka barulah iblis akan lari dari Anda. Yakobus 4:7 BIMK. Sebab itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kalian. Sadarilah bahwa setiap perjanjian jahat dengan setan terhadap Anda hanya tunduk dengan nama Yesus dan hanya dapat dibatalkan oleh hakim alam semesta. Oleh itu berikut langkah awal yang perlu Anda lakukan. 1. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Yesus mampu menangani pasangan roh. 2. Bertobat dari semua dosa. 3. Inkubasikan hidup Anda dengan api Tuhan. 4. Untuk memutuskan pasangan roh hanya dengan cara melanggar semua perjanjian pernikahannya yang ditetapkan pada Anda. 5. Gunakan darah Yesus dan api Tuhan untuk memisahkan diri Anda dari pasangan roh. 6. Bakar semua properti yang digunakan untuk mewujudkan pernikahan. Misalnya cincin dan buku nikah, will. 7. Gunakan darah Yesus untuk membersihkan setiap simpanan jahat yang tertinggal pada diri Anda, agar api Roh Kudus mencabut sampai ke akar. 8. Kembalikan semua properti dari pasangan roh yang Anda miliki kembali ke pasangan roh. 9. Ambil kembali semua yang menjadi milik Anda yang ada dalam kepemilikan pasangan roh. 10. Persembahkan kembali diri Anda kepada Tuhan setelah memastikan bahwa semua dedikasi jahat telah batalkan dengan benar. 11. Menumbuhkan kebencian yang sempurna terhadap pasangan roh dan putuskan untuk bebas. 12. Perhatikan apa yang Anda tonton, baca, dan kenakan. 13. Jalani hidup yang kudus. 6. Doa pembebasan pemutusan dari pasangan roh. Berikut poin doa pembersihan diri dari kutukan ikatan pasangan roh. 1. Dalam nama Yesus, saya putuskan dan tinggalkan pernikahan saya dengan pasangan roh. 2. Dengan darah Yesus, saya batalkan semua perjanjian pernikahan jahat di tempat saya. 3. Dalam nama Yesus, saya perintahkan api Roh Kudus untuk menghabiskan segala sesuatu yang digunakan untuk menyempurnakan pernikahan, pakaian, cincin, foto, sertifikat pernikahan dengan pasangan roh. 4. Dalam nama Yesus, setiap cincin kejahatan di jari saya terbakar menjadi abu. 5. Dalam nama Yesus, saya melanggar semua perjanjian ikatan darah dan jiwa dengan pasangan roh manapun. 6. Dalam nama Yesus, guntur Tuhan temukan dan hancurkan semua anak yang lahir dari pasangan roh. 7. Dengan kuasa darah Yesus, saya membersihkan diri saya dari semua materi jahat yang disimpan di tubuh saya melalui pertemuan seksual dengan pasangan roh, ataupun ucapan doa si jahat. 8. Api Roh Kudus masuk jauh ke dalam akar saya dan membakar menjadi abu setiap hal najis yang disimpan dalam diri saya oleh pasangan roh. 9. Dalam nama Yesus, saya perintahkan pasangan roh untuk meninggalkan saya selamanya. 10. Dalam nama Yesus, saya mengajukan laporan balasan di surga terhadap setiap pernikahan yang jahat. 11. Dalam nama Yesus, pertahankan investasi dalam hidup saya. 12. Dalam nama Yesus, ya Tuhan, hilangkan musim kegagalan dan frustrasi dari hidup saya. 13. Dengan kuasa darah Yesus, setiap tembok jahat yang menghalangi saya untuk menerima kunjungan Tuhan dihancurkan. 14. Dengan kuasa darah Yesus, setiap kerusakan hubungan dengan pasangan yang Tuhan tahbiskan dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 15. Darah Yesus bangkit dan berperang untuk saya. 16. Darah Yesus membeli saya kembali dari setiap kekuatan yang telah saya jual. 17. Dalam nama Yesus, setiap kekuatan yang telah mengumpulkan mahar spiritual di kepalaku, dikembalikan dan mati. 18. Dalam nama Yesus, setiap pernikahan roh yang disiapkan untuk saya dihancurkan. 19. Dengan kuasa darah Yesus, saya merobohkan setiap altar laut dalam hidup saya. 20. Dengan guntur Roh Kudus, saya merobohkan setiap altar ular dalam hidup saya. 21. Dalam nama Yesus, setiap kekuatan yang berperang melawan ketetapan Tuhan dalam pernikahan saya jatuh dan mati. 22. Dalam nama Yesus, saya menggunakan palu Tuhan untuk membatalkan setiap perjanjian jahat yang mempengaruhi pernikahan saya. 0. Jika Anda telah menjadi korban, menderita, tersiksa, dianiaya, dan diperkosa oleh pasangan roh dalam kehidupan mimpi atau kehidupan nyata Anda, maka Anda membutuhkan doa pelepasan. Saya sarankan Anda menghubungi pendeta yang memang memiliki karunia di bidang pelepasan. Saya merekomendasikan Anda kepada pendeta yang telah membantu saya dalam pembebasan, Pendeta Yance Abraham. Hubungi di nomor handphone 0811-226-9221. Saya juga merekomendasikan Anda ke Gereja Holy Spirit Esron Ministry. Hubungi telepon di nomor 0818779370 atau chat WhatsApp di nomor handphone 085100609654 dan khusus telepon WhatsApp di nomor handphone 085217361142.
Pilih kebebasan Anda hari ini, diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya Pendeta Nuryani Evalin Sarjana Pendidikan Kristen. Info doa dan konsultasi 24 jam online. Anda diberkati melalui renungan harian. Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit Esron Ministry dapat ditransfer lewat 1 Bank DKI 13923149576 AN Holy Spirit 2 Bank BCA 5790408642 AN Esron P. Panggabean Seh. Gereja lokal adalah komunitas orang percaya yang berkomitmen satu sama lain dalam hubungan rohani sejati yang dihasilkan dari Alkitab dan hidup dengan setia satu sama lain dalam firman, doa, persekutuan, dan perjamuan kudus. Esron Ministry melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh, doa rahasia jamin, doa kesembuhan, doa pelepasan, kunjungan orang sakit, ibadah open house office, kedukaan kematian penghiburan, pelayanan peti jenazah 24 jam, konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah, Gereja Holy Spirit Esron Ministry. Jalan, Pulau Mas Barat 12 Tuparef 23, RT 4 RW 9, Kayu Putih, Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur 13.210. Max Gereja GPK Holy Spirit Esron Ministry. URL